Sejarah awal Pulau Jawa seolah terbungkus oleh misteri, karena sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh dunia, sampai pulau ini dikunjungi oleh peziarah dari Cina, yakni Fahin pada tahun 412 Masehi. Konon, tanah Jawa pada masa lalunya menyimpan banyak misteri dan juga kisah mistis. Lalu seperti apa kisah tanah Jawa di masa lalu? Simak pembahasan lengkapnya berikut ini. Berdasarkan buku Sejarah Gaib Tanah Jawa karangan C.W. Leadbeater, cetakan 1 Maret tahun 2015, disebutkan pada 2000 tahun sebelum Masehi, Pulau Jawa sudah menjadi koloni bangsa Atlantis. Tapi saat Atlantis hancur, Jawa menjadi negeri yang terpisah. Di saat masih dikuasai oleh bangsa Atlantis inilah, ajaran gaib hitam dan juga sesat mulai diajarkan kepada penduduk yang tinggal di tanah Jawa ini. Sehingga pengaruh aliran sesat itu kemudian semakin kuat dan merusak tatanan kehidupan yang ada pada saat itu. Mereka memuja dewa yang kejam yang selalu meminta persembahan manusia dan hidup di bawah bayang-bayang tirani tanpa kesempatan untuk melepaskan diri. Pada zaman itu, mereka diperintahkan oleh raja yang merangkap imam agung dari aliran hitam itu. Di antara raja ini, ada seorang yang sungguh fanatik dalam kepercayaan aliran hitam. Sang raja memiliki keyakinan bahwa hanya dengan menjalankan praktik kepercayaan yang mengorbankan darah setiap hari, maka wilayahnya dapat diselamatkan dari kehancuran. Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa dewa-dewa ganas dan haus darahlah yang memegang kendali atas tanah Jawa pada saat itu. Para dewa telah membuktikan kekuatan dahsyatnya dengan letusan gunung berapi secara berulang-ulang dan juga bencana-bencana alam yang lainnya. Raja tersebut lalu memutuskan untuk melakukan sebuah pemagaran gaib demi untuk menjaga dan memelihara perlindungan atas tanah Jawa. Salah satu caranya adalah dengan praktik ilmu gaib dari para ahli sihir. Hal ini dilakukan agar kelak semua sesembahan darah kepada dewa-dewa haus darah yang bercokol di seluruh Jawa tetap dilanjutkan di sepanjang abad-abad yang akan datang. Demi terwujudnya maksud itu, dia kemudian menciptakan mantra yang sangat kuat di atas tanah Jawa agar aliran hitam yang dianutnya tersebut tidak akan lenyap selamanya. Efek dari hal itu masih dapat dilihat baik secara eteris maupun astral dalam bentuk awan gelap yang besar yang melayang-layang di atas Pulau Jawa. Awan hitam ini anehnya kelihatan seolah-olah seperti tertambat pada titik-titik tertentu, sehingga tidak lantas terbawa oleh angin dan tetap tinggal pada tempatnya. Titik-titik lokasi awan hitam ini sengaja dimagnetisir oleh raja dekat dengan kawah-kawah gunung berapi. Salah satu alasannya adalah karena kawah-kawah tersebut biasanya ditempati oleh beragam jenis makhluk-makhluk halus, sehingga makhluk-makhluk gaib itu dapat diperintah oleh sang raja. Kemudian, pada 1200 tahun sebelum Masehi, terjadi invasi secara damai terhadap Pulau Jawa oleh Raja Vaivastamanu yang beragama Hindu. Mereka datang secara damai dan tinggal di pantai dan pada akhirnya membentuk kota perdagangan kecil yang independen. Seiring waktu, kekuatan para pendatang Hindu ini meningkat pesat dan akhirnya menjadi dominan dalam komunitas. Akan tetapi, walaupun agama Hindu telah diterima oleh penduduk, namun dalam kenyataannya, pemujaan lama terhadap ajaran sesat tetap dilaksanakan dan praktik ilmu gaib malah semakin menjamur. Melihat kondisi tersebut, Raja Vaivasta yang berkuasa saat itu meminta untuk mengirimkan ekspedisi ke Jawa pada tahun 78 Masehi. Ekspedisi ini dilakukan untuk menangkal pengaruh buruk dari aliran sesat yang sudah membumi di tanah Jawa tersebut. Pemimpin ekspedisi ini dipimpin oleh ahli spiritual yang bernama Aji Saka atau Sakaji. Aji Saka ini sangat memahami tugas yang diembannya.
Aji Saka lalu menanam benda yang berdaya magnet kuat yang telah dimanterai di 7 tempat di Pulau Jawa untuk menyingkirkan pengaruh aliran hitam dari tanah Jawa atau tumbal bagi tanah Jawa. Untuk tempat menguburkan tumbal atau jimatnya yang paling penting dan kuat, Aji Saka memilih perbukitan yang mengarah ke Sungai Progo, tempat yang sangat dekat dengan titik Pulau Jawa. Legenda mengenai Aji Saka ini dalam berbagai cerita juga dianggap melambangkan kedatangan Dharma atau ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke Pulau Jawa. Akan tetapi, penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah dalam bahasa Jawa, yaitu Saka atau Soko yang berarti penting, pangkal, atau asal mula, maka namanya pun bermakna Raja Asal Mula atau Raja Pertama. Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban, tata tertib, dan juga keteraturan ke tanah Jawa. Karena Aji Saka telah mengalahkan raja jahat, yaitu Prabu Dewata Cengkar, sang penguasa ilmu hitam yang kala itu menguasai Pulau Jawa. Legenda ini juga menyebutkan bahwa Aji Saka adalah pencipta tarikh tahun Saka atau setidak-tidaknya raja pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa. Tumbal Aji Saka untuk menangkal kekuatan hitam pun bertahan hingga beratus-ratus tahun kemudian, hingga sampai pada keadaan di mana jin kembali berkuasa, hujan darah di mana-mana, dan bencana merajalela. Pada masa ini berkembanglah beberapa aliran ilmu gaib di Pulau Jawa, di antaranya kejawen, klinik, dan juga kebatinan. Lalu pada awal abad ke-13, datanglah Syekh Subahir, seorang ulama yang dikirim oleh Kesultanan Turki Utsmaniyah ke tanah Jawa. Syekh Subahir adalah seorang ulama besar yang dikirim untuk menumbal tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Karena Syekh Subahir mengetahui kondisi Pulau Jawa banyak dipengaruhi oleh unsur gaib yang sangat mengganggu. Lalu, Syekh Subahir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Kemudian, dengan karomah yang dimilikinya, batu hitam dengan nama Rajah Aji Kalacakra tersebut dipasang di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya tanah Jawa. Hasilnya, kekuatan gaib yang mengganggu di Pulau Jawa pun dapat dihalau. Pada masa ini, ilmu kebatinan berkembang lagi menjadi beberapa cabang, yaitu ketabiban, kewaskitaan, kesaktian, kanuragan, kekebalan, pengasihan, termasuk juga tenaga dalam. Kemudian sepeninggalan Syekh Subahir, pemagaran gaib terhadap pengaruh negatif dilanjutkan oleh para wali songo. Para wali ini mengajarkan agama Islam. Salah satu di antaranya yang terkenal yaitu Sunan Kalijaga.